Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci Mekah. PT Al-Falah Tour and Travel membuka cabang di Jalan Tekukur, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu kemarin 13 Agustus 2022. Travel tersebut diresmikan PLT Wali Kota yang diwakili Kadis Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Pematang Siantar, Agus Salam Harahap. Dan saat itu juga pendaftaran sudah bisa dilakukan. PLT Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Agus Salam Harahap, dirinya sangat mengapresiasi kehadiran kantor cabang PT Al-Falah Tour and Travel di Kota Pematang Siantar. Dia berharap kehadiran travel ini bisa dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan ibadah umroh. Pasalnya, sudah banyak travel umroh atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang sudah resmi. Yang jelas, penyelenggara ibadah umroh itu harus memiliki 5 kepastian, yaitu pasti tiket, pasti berangkat, pasti pulang, pasti akomodasi, dan pasti pelayanan. Silahkan dilayani dengan baik. Kepala Perwakilan Medan PT Al-Falah Tour and Travel Dr. Aminullah dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam perjalanannya selama ini, pihaknya lancar dalam memberangkatkan jemaah. Bahkan pihaknya telah bekerja sama dengan 2 penerbangan terpercaya, yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Saudi Airlines sebagai 2 penerbangan rekomendasi pemerintah. Selain itu, pihaknya sudah bekerja sama dengan hotel-hotel berbintang di Mekah dan Madinah. Perusahaan sudah terpercaya dalam melayani jemaah. Kami berharap masyarakat agar rindu terhadap Baitullah sehingga ada keinginan untuk bisa berkunjung dan datang memenuhi panggilannya. Tidak semua orang yang mampu bisa berangkat dan memenuhi panggilannya. Kuncinya harus ada kerinduan. Diberikan Allah kemudahan bisa untuk datang ke sana untuk melaksanakan ibadah umroh. Ada beberapa kisah yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa umroh ini yang pertama kali kita harus rindu ke Baitullah. Jangan cerita uangnya dulu. Pertama rindu. Kalau sudah rindu dipanggil Allah. Kalau Allah sudah memanggil, ada saja jalannya. Jadi lebih kurang 3 minggu yang lalu kami ke Bukit Tinggi, karena ada kantor perwakilan PT Al-Falah di Bukit Tinggi. Ada seorang jamaah menceritakan kejadian pada bulan Ramadan yang lalu. Ketika dia sholat tarawih, dia ke bagian tempat yang tidak ada sajadahnya. Ketika dia sholat, tiba-tiba ada tercampak sajadah pas ke depan dia. Waktu dia mendapatkan sajadah tadi, teringat dia dengan seseorang di kampungnya yang selalu sholat berjemaah bersama dia. Ibu yang diingat itu orangnya dari sisi ekonomi sangat lemah, tapi kuat beribadah. Setelah pulang, mereka bertemu dengan ahli keluarganya. Datang salah seorang anggota keluarga ibu tadi yang mendapatkan sajadah tadi, menyatakan, kalau ada jiran tetanggamu yang kuat beribadah, ekonominya lemah, saya berniat untuk mengumrohkannya. Lihatlah itu tadi. Jadi rindu ke Baitullah. Ketika kami datang ke Bukit Tinggi tadi, hadir ibu tadi karena sudah didaftarkan dia untuk berangkat umroh ini nanti. Bercerita dia cita-citanya si ibu tuh kalau berdoa, ya Allah, sebelum dicabut nyawaku, mudahkanlah aku untuk bisa pergi ke Baitullah. Alhamdulillah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
rindu dulu ke Baitullah, insya Allah akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikuti tradisi orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu kalau ada orang berangkat haji, kalau ada orang berangkat umroh, mereka ikut melepasnya. Ketika akan melangkah dari rumahnya, dia berpesan, tolong sebut-sebut namaku nanti di Baitullah. Artinya, doakan aku nanti di Baitullah agar bisa sampai ke sana. Memang dalam sebuah hadis ada disebutkan, orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh adalah tamu Allah. Kalau dia meminta diberikan, kalau dia berdoa, apakah untuk dirinya atau orang yang didoakan, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia belanjakan hartanya akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah indahnya perjalanan umrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tashuddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak disuruh kalian wahai umatku untuk bersusah payah mempersiapkan perjalanan jauh kecuali ketiga tempat. Yang pertama, al-masjidil haram, kunjungilah masjidil haram. Yang kedua, masjidi hadza, kata Rasulullah, masjidku ini, yaitu Masjidin Nabawi. Dan yang ketiga, al-masjidil aqsa. Artinya, melalui hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, pasang niat kalian untuk bisa pergi umrah, rencanakan, persiapkan. Mudah-mudahan kalau itu kita lakukan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, Anwar Simangunsong, Ketua Kahmi Kota Pematang Siantar, mewakili masyarakat, sangat mengapresiasi dengan dibukanya kantor cabang PT Al-Falah Tour and Travel cabang Kota Pematang Siantar. Dan ini membawa hasanah baru dalam perkembangan bisnis jasa. Dalam pada itu, Pembina PT Al-Falah Tour and Travel cabang Kota Pematang Siantar, Haji Rusdi Lubis, sekaligus Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumatera Utara mengatakan, dengan dibukanya kantor cabang PT Al-Falah Tour and Travel di Kota Pematang Siantar dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus membawa warna baru dengan travel lainnya yang sudah berkembang di Kota Pematang Siantar. Perkenan hadir di tempat ini atas undangan kami. Yang tak lain tak bukan adalah pertama untuk membangun silaturahmi yang telah pernah ada dan kita perketat ya, ke depan. Dan yang kedua pada hari ini adalah grand opening PT Al-Falah Tour Travel cabang Pematang Siantar. Kami mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Aminullah yang telah memberi peluang ya, yang telah memberi peluang untuk membuka Al-Falah PT Al-Falah Tour Travel cabang Pematang Siantar ini. Mungkin kalau tidak ada Pak Aminullah nggak ada pikiran ya nggak ada pikiran untuk buka travel. Namanya sudah bahasa Inggris, perlu bingung bahasa Inggris ini ya kan gitu ya. Tidak ada pikiran untuk buka travel, tapi karena ada peluang, karena kentalnya persahabatan mereka ini, akhirnya dibuka pulang. Dan ini momentumnya sangat tepat. Kenapa? Ya, kebetulan yang mengadakan ini adalah keluarga Haji almarhum Haji Lesan. Ya, ini istri saya, my wife tercinta. Oh, sorry kali dia bilang gitu dia. Bahasa apa maksudnya itu? Ya kan? Wina, ini Eci, ini Lis, ya. Isnawati. Kebetulan sekali, bukan kebetulan lah. Ini nanti dikelola oleh adik, namanya Eci. Ya, kebetulan ini beliau ditinggalkan suaminya, mudah-mudahan almarhum ditempatkan dalam surga Jannatul Naim, dan saat ini dia telah menyendiri ya. Atas dasar itulah, di samping dorongan Dr. Aminullah, maka dibuka travel ini ya. Dia tidak pernah membayangkan jadi direktur
Ya betul Ci. Kepala cabang. Ya, sama itu. Ya. Tidak pernah membayangkan sebagai kepala cabang. Ya. Ternyata hari ini dilantik sebagai kepala cabang Tour Travel Pematang Siantar. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Ya. Moga-moga ya apa yang dikerjakan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan mulai saat sekarang banyaklah melempar senyum. Ya, karena senyum itu adalah silaturahmi. Ya, kalau tanpa senyum kita susah untuk meningkatkan silaturahmi. Silaturahmi itu adalah modal, Mau jadi apa kita tergantung kita. Mau jadi pedagang, pengusaha, modalnya adalah senyum kepada sumber dana. Ya, senyum kepada nasabah, ya, semua itu. Jadi banyak melempar senyum. Nah, inilah harapan kami, dan kiranya masyarakat yang ada di sini tolong dapat dibantu, ya. Kalau Bapak Ibu membantu beliau yang sudah janda, banyak. Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita kantor cabang PT Al-Falah Tour and Travel oleh PLT Wali Kota Pematang Siantar, diwakili Kadis Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Agus Salam Harahap, Kepala Perwakilan Medan PT Al-Falah Tour and Travel Dr. Aminullah, serta Pembina Cabang Kota Pematang Siantar Haji Rusdi Lubis. Usai pengguntingan pita, dilanjutkan dengan makan bersama. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Babe Monalisa TV mengabarkan.